Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Rizal. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai pembelajaran microcontroller dengan materi tentang ultrasonic sensor. Jadi ultrasonic sensor ini merupakan salah satu sensor yang memiliki fungsi sebagai pengukur jarak. Nah, pengukur jaraknya ini dia akan menggunakan suara ultrasonik, di mana suara ultrasonik ini merupakan suara yang tidak bisa didengar oleh manusia. Biasanya suara ultrasonik ini akan bisa didengar oleh beberapa hewan yang ada di luar sana seperti kelelawar, kucing ataupun anjing juga bisa gitu ya. Kemudian sensor yang kita gunakan itu memiliki tipe HCSR04 gitu ya. Di mana HCSR04 ini merupakan sensor ultrasonik versi murahnya gitu ya, yang versi terjangkau yang memiliki 4 buah pin. Kemudian ada juga sensor yang kualitasnya bagus, itu namanya sensor ping dari Parallax gitu ya, yang harganya bisa nyampe 300 atau 400 ribuan satunya. Nah, untuk spesifikasi dari HCSR04 ini, dia memiliki jangkauan deteksi jarak sekitar 2 cm sampai 400 cm atau 4 meteran gitu ya. Kemudian sudut pembacaannya itu kurang lebih 15 derajat, memiliki tegangan kerja dari 5 volt DC, jadi sangat cocok untuk microcontroller gitu ya. Kemudian resolusi pembacaannya itu hanya 1 cm, jadi kenaikan nilainya itu hanya per 1 cm gitu ya. Kemudian frekuensi ultrasonik yang digunakan itu kurang lebih di 40 kHz. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa mendengar suara yang dihasilkan oleh sensor ultrasonik ini. Nah, bentuk fisik dari sensor ultrasonik itu ada di slide ini ya, bentuknya seperti itu. Dia memiliki 4 buah kaki, kemudian di bagian depan itu ada moncong yang tulisannya T dan R gitu ya. Untuk T itu transmitter yang dia akan memancarkan sensor ultrasoniknya ya, memancarkan suara ultrasoniknya, kemudian dipantulkan oleh benda yang ada di depannya, kemudian akan diterima oleh moncong yang ada huruf R-nya sebagai receiver-nya untuk menangkap pantulan dari suara ultrasonik. Kemudian fungsi dari pinnya yang pertama itu ada VCC dan ground. VCC dan ground ini merupakan sumber tegangan dari sensor HCSR04-nya ya. Jadi VCC-nya masuk ke 5 volt, kemudian ground-nya ke negatif dari controller gitu ya. Kemudian ada trig atau trigger, itu untuk pembangkit pulsa yang memicu munculnya suara ultrasonik. Ya, jadi ketika kita men-trigger pulsanya gitu ya, kita membuat suatu trigger, maka dia akan muncul suara ultrasoniknya. Kemudian ada echo. Echo ini sebagai pin output dari hasil penerimaan pantulan suara ultrasonik. Jadi trigger untuk memberikan suatu pulsa ya, agar supaya ultrasoniknya itu muncul, suara ultrasoniknya muncul, kemudian hasil pantulannya kan nanti diterima oleh yang bagian R itu, bagian receivernya, kemudian diolah, kemudian diberikan ke pin echo untuk diolah kembali. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencoba project 1 seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Untuk trigger, ya, pin triggernya dimasukkan ke pin nomor 2 dari Arduino Uno. Kemudian pin echo-nya masuk ke pin nomor 3. Kemudian garis yang warna merah itu masuk ke 5 volt dari microcontroller. Kemudian yang warna hitamnya itu masuk ke dalam ground dari microcontroller gitu ya. Jadi bisa langsung dihubungkan seperti ini. Untuk programnya kurang lebih seperti ini. Bapak akan jelaskan dulu masing-masing fungsi dari programnya. Yang pertama ada int trig sama dengan 2. Di mana int trig sama dengan 2 ini merupakan variabel trigger yang disetting di pin 2 gitu ya. Kemudian int echo sama dengan 3, berarti kita membuat satu variabel bernama echo yang nilainya
3 gitu ya. Yang nantinya pin 2 dan pin 3 ini merupakan representasi dari pin yang ada di Arduino. Kemudian ada long, variabel durasi dan jarak dengan tipe datanya long. Long ini merupakan tipe data float atau pecahan, tetapi yang memiliki rentang angka yang cukup besar gitu ya. Jadi 2 kali lipat dari tipe data float yang biasa digunakan. Kemudian di bagian file setup, kita ubah bagian trignya untuk pin mode-nya sebagai output gitu ya. Jadi triggernya kan kita akan membangkitkan pulsa, akan mengirimkan sinyal pulsa ke ke sensor ultrasonik supaya suara ultrasoniknya muncul. Maka pin mode-nya untuk trig itu kita setting sebagai output. Kemudian yang kedua echo. Pin mode echo itu sebagai input karena dia akan menerima masukan dari sensor ultrasonik yang nantinya kita olah lagi. Kemudian ada serial begin. Serial begin ini untuk berkomunikasi serial ya antara microcontroller Arduino dengan komputer dengan kecepatan transfer 9600 kilobit per second gitu ya. Kecepatan transfer datanya. Kemudian program intinya di void loop. Void loop di sini ada digital rate trig low, high, low ya dengan delay microsecond 8. Ini merupakan program untuk membuat sinyal pulsa yang memicu suara ultrasonik gitu ya. Jadi nanti high low-nya itu akan muncul per 8 mikrodetik gitu ya. Mikrodetik ini berarti dalam satuan 10 pangkat negatif 6 detik gitu ya. Jadi 0,06 ke belakang 8 detik gitu ya. Seperti itu. Yang nantinya akan dilanjutkan dengan program yang di bawahnya tuh, yang durasi sama dengan pulse in, echo, high gitu ya. Jadi nanti hasil dari pantulannya itu akan dibaca nilai high-nya itu ada berapa ya. Nilai high-nya itu ada berapa kali yang nanti akan diubah menjadi durasi atau waktu antara dipancarkan, dipantulkan kemudian diterima lagi. Kemudian setelah itu kita ubah dari durasi ini menjadi jarak yang dalam satuan sentimeter. Di mana jarak itu kita menggunakan rumus sama dengan durasi dibagi 2 karena kita hanya butuh dari pantulan ke sensor ultrasoniknya. Kemudian dibagi dengan 29,1 di mana 29,1 ini merupakan hasil hitung-hitungan yang ada di datasheet sensor ultrasoniknya. Kemudian yang terakhir ada serial print length jarak. Jadi kita akan menampilkan isi dari nilai jarak ke serial monitor. Seperti itu. Nah, setelah ini Bapak akan perlihatkan hasil dari program ini, apa yang terjadi dengan si yang terjadi pada microcontrollernya akan seperti apa. Kurang lebih seperti ini ya untuk rangkaian ultrasonik yang ada di proyek pertama. Kemudian programnya sudah Bapak buat juga seperti ini. Selanjutnya kita cek di serial monitor karena Bapak sudah upload ke Arduino Uno-nya. Kita cek di serial monitor. Nah, di sana akan muncul nilai dari hasil pembacaan ultrasoniknya. Jadi kalau misalkan ada benda di depannya, maka nilainya akan berubah seperti ini. Gitu ya. Di sana sudah ada angka 10 berarti itu artinya 10 cm. Kemudian kalau kita majuin lagi nilainya 15, 17 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke proyek yang kedua. Nah, proyek kedua bentuknya seperti ini. Jadi kita akan menambahkan buzzer di pin 4. Nanti ini merupakan pengaplikasian langsung dari sensor ultrasonik
akan dijadikan seperti apa gitu ya si jas ultrasonik. Untuk potongan programnya seperti ini. Kita menambahkan inisialisasi buzzer di pin 4 gitu ya. Kemudian untuk buzzernya digunakan sebagai output. Kemudian di bagian void loop itu ada while jarak kurang dari 10, maka jadi selama jaraknya kurang dari 10 maka akan menjalankan program yang ada di dalam blok itu. Jadi ketika selama jaraknya kurang dari 10 maka akan menjalankan digital write bus high, delay 100, digital write bus low, delay 100, dan pengecekan jarak atau program ultrasonik yang pertama yang tadi kita buat gitu ya. Kemudian program berikutnya adalah ketika lebih dari 10 maka dia akan mengecek jarak saja gitu ya. Di program sebelumnya ketika kurang dari 10 maka yang akan menyalakan dan mematikan buzzer. Dan selanjutnya ketika jaraknya lebih dari 10 maka akan keluar dari fungsi while ini, yaitu pengecekan jarak saja. Nah, kita akan coba buat program dan hardware-nya. Kita cek apakah berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, seperti ini untuk programnya. Sudah Bapak tambahkan inisialisasi buzzer, kemudian pin murni buzzer sebagai output, dan ditambahkan while jarak kurang dari 10, digital write bus high dan low dengan delay masing-masing 100 gitu ya. Untuk hardware-nya bisa diklik di sini, sudah ada buzzer yang dihubungkan ke pin nomor 4. Sekarang kita coba upload programnya ya. Nah, sudah selesai. Barusan ada sedikit bunyi gitu ya. Kita cek di serial monitornya. Nah, ini jaraknya 150 cm atau 1,5 meter gitu ya. Kita coba perdekat dengan ini sambil dilihat jarak yang muncul di serial monitornya. Nah, ketika kurang dari 10 maka buzzernya akan menyala seperti itu ya. Nah, kalau diperjauh buzzernya tidak akan bunyi gitu ya. Kemudian kalau kita perdekat lagi akan bunyi gitu ya. Seperti itu untuk project yang kedua. Mungkin untuk materinya hanya sampai situ dulu ya. Dari pembelajaran mikrokontrol kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan semoga bermanfaat dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.